Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadi Hadi Kusdianto. Saya dari S1 Akuntansi D dengan NPM C10200-125. Pertama-tama saya akan menyampaikan tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah fondasi untuk semua sistem akuntansi. Karena persamaan akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitas. Ini menunjukkan semua aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitas. Karena persamaan dasar akuntansi adalah dasar semua dari laporan-laporan atau jurnal-jurnal akuntansi di perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur. Lanjut. Nah, ada juga rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, komponen dalam persamaan dasar akuntansi yaitu aset. Aset atau aktiva adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satu uang termasuk di dalamnya. Sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nah, aset juga nih dibedakan menjadi 3, yaitu aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, biasanya aset tetap berupa gedung, kendaraan, yang mana masa pengurangan dananya itu cukup lama, karena kan bangunan juga maksudnya tuh lama pengurangan dananya sangat lama pokoknya gitu. Nah, ada juga nih aset lancar. Aset lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Jenis aset ini dapat diukur secara pasti dengan satuan nilai mata uang. Nah, aset lancar memiliki 4 ciri khas, yaitu mudah untuk diperjualbelikan dan digunakan dalam kurun waktu kurang dari 1-2 bulan. Disimpan agar dapat diperjualbelikan lagi, pencairan yang relatif singkat sehingga dapat dimunculkan dalam 12 bulan setelah akhir periode neraca. Biasanya berbentuk uang tunai atau kas. Nah, biasanya aset lancar itu dalam jurnal maupun laporan keuangan berupa kas, persediaan, perlengkapan, serta piutang. Aset tidak berwujud. Menurut PSAK 19 revisi 2009, yang dimaksud aktiva tidak terwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Nah, biasanya aset tidak berwujud ini berupa hak cipta atau surat-surat pentingnya untuk disewakan kepada pihak lain seperti franchise atau sebagainya. Nah, selanjutnya ada kewajiban atau liabilitas. Kewajiban atau biasa disebut dengan istilah liabilitas adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain dan harus dilunasi sesuai waktu yang disepakati. Berikut beberapa contoh dari akun kewajiban yang paling umum. Utang jangka pendek yaitu utang dagang. Nah, biasanya perusahaan membutuhkan dana pinjaman dari bukan dana sih, lebih tepatnya jika perusahaan ingin membeli suatu barang dari perusahaan lain dengan cara kredit, yaitu dengan cara membeli berupa barang atau jasa dan dibayar secara kredit. Nah, ada utang bank. Utang bank berupa dana hasil pinjaman dari bank yang mana harus dilunasi dengan tepat waktu. Karena waktu pelunasannya yang cukup cepat, utang bank termasuk ke dalam utang jangka pendek. Dan ada juga utang gaji dan utang pajak. Utang jangka panjang yaitu utang obligasi. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan.
Beberapa akun ekuitas umum seperti modal pemilik, penarikan pemilik, laba ditahan, saham biasa, modal disetor. Nah, biasanya di ekuitas ini tuh ada seperti modal dari pemilik. Misalnya pemilik ingin menanamkan modal sebesar 3 juta. Nah, nanti dimasukkan ke ekuitas yaitu dalam modal. Tetapi pemilik juga dapat menarik uang yang ada di perusahaan. Nah, masuknya ke akun Prive karena nanti di laporan keuangan ada perubahan modal karena perubahan modal yaitu modal pemilik dikurangi Prive sehingga jadi modal akhir. Lanjut, ada contoh persamaan dasar akuntansi. Nah, seperti bisa dilihat persamaan dasar akuntansi seperti ini. Karena pada tanggal 1 pemilik menanamkan dana sebesar 30 juta sehingga masuk di dalam kas dan di dalam modal. Pada tanggal 2, pemilik membeli gedung atau menyewa gedung sebesar 3.000. Nah, jadi kalau misalnya pemilik mengeluarkan dana atau perusahaan mengeluarkan dana, kas akan berkurang dan akan bertambah di akun yang ingin dibeli. Seperti itu. Dan selanjutnya masih ada yang lain-lainnya. Dan ini contoh singkatnya. Nah, lanjut. Penerapan persamaan dasar terhadap laporan keuangan. Laporan perusahaan triwulanan dan laporan tahunan pada dasarnya berasal langsung dari persamaan akuntansi yang digunakan dalam praktik pembukuan. Persamaan ini memberikan bahan-bahan yang akhirnya membentuk dasar dari sebuah bisnis, adalah laporan keuangan. Ini termasuk laporan pengeluaran, arus kas, bunga dan pinjaman pembayaran, gaji, dan perusahaan investasi. Nah, dari penerapan persamaan dasar ini, kita bisa tahu dari laporan keuangan, yaitu ada perubahan modal, ada neraca, ada laporan laba rugi, arus kas, jurnal pembalik, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.